Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang jual beli menurut syariat Islam. Oke, sebelum kita masuk, kami akan memperkenalkan diri. Oke, yang pertama sama saya. Nama saya Muhammad Ihsan Al-Aziz dan teman-teman saya yang pertama Raihan Junasya Putra, yang kedua Raffi Asmoro Kondiwono, yang ketiga Abdillah Raffi Robbani. Oke, kita masuk. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, kata al-bay berarti jual beli. Dalam secara harfiah memiliki makna pertukaran, mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut perjualan maupun pembelian. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapat barang lainnya, atau mendapatkan kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyak aturan dan larangan yang tulis dalam Al-Quran mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dan pasti rukun dan syarat jual beli juga ada dalam Islam. Sebelum itu, jual beli dalam syariat Islam memiliki arti pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atau kesepakatan bersama. Melihat pengertian jual beli dalam Islam ini, syarat jual beli dalam Islam pada umumnya cukup sederhana. Ini beberapa ketentuan penting yang harus ada dalam rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, pihak penjual dan pembeli harus berinteraksi. Yang kedua, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Ketiga, harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya. Yang keempat, serah dan terima. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Ya, kita masuk dalam syarat jual beli dalam Islam. Nah, ada kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama hanya dapat diungkapkan melalui kata-kata yang kita ketahui sebagai ijab kabul. Kesepakatan bersama harus diungkapkan melalui kata-kata dan dapat diungkapkan melalui tindakan yang telah biasa dilakukan. Selain melalui kata-kata, syarat jual beli dapat dipenuhi melalui sikap yang menandakan kesepakatan. Contohnya, Anda membeli air minum botolan dan penjual tidak berbicara apa-apa selama transaksi. Jual beli ini tetap sah dalam Islam. Kesepakatan bersama dapat dicapai oleh apapun yang menunjukkannya, baik itu melalui kata-kata atau sikap. Nah, ada juga penggunaan akal sehat. Transaksi jual beli dalam Islam wajib dilakukan oleh dua pihak yang secara akal dan melihat konteks transaksi. Contoh kasus yang bisa dikatakan tidak sah berdasarkan aspek akal sehat adalah ketika pihak penjual merupakan seorang anak kecil yang berlaku di luar kuasanya. Jika anak kecil ini tiba-tiba menjual mobil ayahnya tanpa sepengetahuannya, maka jual beli tidak sah. Beda ceritanya dengan contoh lain ketika ada seorang anak kecil yang menjaga toko milik orang tuanya. Tidak ada salahnya jika anak kecil tersebut menjual barang-barang dengannya pada Anda. Kembali lagi pada kasus transaksi jual beli dengan mesin. Bagaimana kita dapat mengukur aspek akal sehat dalam pertukaran demikian ketika kita melakukan transaksi dengan mesin? Jawabannya adalah kita jangan melihat mesin tersebut sebagai pihak penjual. Pihak penjual dalam contoh ini adalah perusahaan yang menggunakan mesin itu sebagai metode pembayaran. Jual beli tersebut tetaplah sah. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual. Poin ini melarang jual beli di mana seorang penjual menjanjikan barang yang sebenarnya tidak dimilikinya. Nah, jadi contoh seperti ini. Misalnya, saya itu mau membeli mobilnya si temannya Juna. Nah, anggap aja temannya Juna itu namanya Ihsan. Nah, jadi si Juna itu menjanjikan ke saya untuk membantu saya memiliki mobilnya si Ihsan.
Nah, setelah itu kita pun hijab kabul dan melakukan transaksi kepada si Juna. Nah, setelah itu si Juna membeli mobilnya si Ihsan untuk diberikan kepada saya. Nah, dalam syariat Islam itu tidak sah karena saat melakukan hijab kabul kepada saya, si Juna itu masih belum memiliki mobil tersebut. Setelah hijab kabul, baru si Juna itu udah memiliki mobil tersebut. Nah, jadi nggak sah. Nah, bisa aja pas kita tuh udah hijab kabul, malah si Ihsannya tuh nggak mau ngejual mobilnya si ke Juna. Jadi kan bisa nggak sah gitu. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pihak penjual harus bisa menyerahkan barang pada pembeli. Nah, poin ini di dalam syarat-syarat jual beli merupakan sesuatu yang sifatnya tuh mendasar. Jual beli tidak sah jika barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Nah, contohnya misalnya menjual burung, tapi burungnya tuh masih ada di alam liar gitu. Jadi kayak kita tuh menjual tapi barang itu belum ada di kitanya. Jadi kita tuh belum bisa menyerahkan kepada pembeli. Atau juga kita tuh menjual misalnya alat swab test, yang swab testnya tuh hanya ada di rumah sakit atau di tempat isolasi gitu. Jadi kita nggak bisa menyerahkan barang itu kepada pembeli. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi selanjutnya adalah harga barang harus diketahui. Jadi, informasi harga dari barang atau jasa yang dijual harus disampaikan dan diketahui oleh pihak pembeli, baik itu dengan cara diperlihatkan atau melalui penjelasan. Lalu selanjutnya adalah barangnya harus diketahui. Informasi tentang kondisi barang dapat diketahui melalui cara dilihatkan langsung atau melalui deskripsi dan audio visual. Pembeli tetap dapat menolak atau melanjutkan transaksi jika komoditas yang dilihatnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Beli yang mana nih, San? Aku bingung nih. Ini aja, Jun. Kayaknya ini bagus deh. Penjaga koperasinya mana ya? Kok nggak ada sih? Ya udah deh, duitnya putar situ aja kali ya. Abde, nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh naruh uang untuk membayar sesuatu yang kamu beli tanpa diketahui oleh penjualnya. Kenapa emangnya? Apa salahnya aku naruh duit kalau nggak ada penjualnya? Kan yang penting gue udah bayar. Salah satu rukun dan syarat jual beli kan adanya ijab kabul antara si penjual dan si pembeli. Jadi, apabila kamu menaruh uang pembayaran tanpa diketahui oleh penjual, itu berarti kamu belum melakukan ijab kabul. Iya, Abde, itu berarti jual beli yang kamu lakukan itu tidak sah karena kamu tidak melakukan ijab kabul dengan penjualnya. Lalu jual beli yang sah gimana dong? Jual beli yang sah adalah jual beli yang dilakukan menurut ketentuan syarat Islam, yaitu ketika terpenuhnya rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, dan adanya barang dan uang sebagai alat pertukaran, dan juga adanya ijab kabul. Oh gitu. Oke deh, aku akan menunggu penjualnya untuk membayar apa yang aku beli. Ada anak-anak. Maaf ya membuat kalian menunggu. Soalnya tadi saya habis dari kamar mandi. Iya, Bu, tidak apa-apa. Jalan kaki gak buruk-buruk amat ya. Iyalah, kan bagus juga buat kesehatanmu. Ya juga sih. Kan aku selama ini cuman diam di rumah, gak pernah olahraga. Nah, makanya lain kali sering-sering jalan kaki supaya sehat. Oke deh. Lihat, ada pengemis tuh, Vi. Ya terus? Dia pakai baju yang nggak pantas. Coba pinjamkan dia pakaian kamu, Vi. Kan ini juga musim dingin, takutnya dia sakit. Bahkan bisa meninggal.
Gak mau ah. Nggak boleh gitu. Dalam syariat Islam, jika keadaan seperti ini, maka minjamkan barang hukumnya wajib. Lah, kok bisa gitu? Jadi, pinjam-meminjam hukumnya bisa wajib jika peminjam dalam keadaan darurat, sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya. Oh, jadi gitu. Oke deh, aku akan meminjamkan dia pakaian. Terima kasih ya bro sudah mengingatkan. Sip bro. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.